Hai, assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Balik lagi di YouTube channel Akadika dan kita balik ke konten sharing-sharing kita yang beberapa pekan ini nggak hadir karena satu dan lain hal, dan akhirnya tuh saya bisa balik lagi untuk ngebahas tentang bagaimana sih cara mendirect klien supaya kliennya itu bisa natural postnya. Apalagi mungkin beberapa case teman-teman banyak yang nanya, bang gimana sih ngedirect apalagi buat klien yang bisa dibilang dia kaku gitu dan katanya nggak bisa post. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas itu. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang mungkin kebetulan lagi nyari preset, lagi nyari color yang cocok untuk fotonya, kalian bisa kunjungi preset store saya di Instagram Akadika Preset. Di sana ada beberapa pilihan preset dengan tipikal warna yang clean. Mungkin kalian suka, kalian bisa follow Instagram Akadika Preset. Oke, lanjut. Ngomongin tentang gimana sih sebenarnya cara mendirect klien ketika kita dalam pemotretan wedding ataupun pre-wedding. Sebenarnya banyak cara, banyak treatment yang harus kita lakukan. Nah, saya nggak berbicara teknis bagaimana orang lain mendirect, tapi ini lebih ke apa yang saya jalani gitu ya. Tapi mungkin buat teman-teman yang sering nonton POV saya, harusnya teman-teman bisa lihat gimana saya mengaplikasikan cara ngedirect klien. Ya, sedikit banyaknya itu bisa teman-teman ikuti. Tapi kalau ditanya gimana treatmentnya atau gimana tahapan-tahapannya, saya akan berbicara mulai dari bagaimana kita deal sama kliennya. Jadi ketika kita deal sama klien, dari sana tuh kita udah harus ngebangun yang namanya trust ke kliennya. Problemnya adalah kenapa pada saat hari H, kadang kita kesulitan buat ngedirect klien, apalagi kayak wedding, capek kliennya jadi nggak mau foto dan lain sebagainya dengan alasan capek, ntar aja, besok aja, atau udah mas gitu, segini aja gitu, nggak usah lagi, saya udah capek. Nah, jadi mungkin itu bisa terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama memang udah capek, yang kedua memang pendekatan kita yang kurang. Dalam beberapa tahun terakhir kayaknya saya udah jarang banget ketemu klien yang nolak buat diajak foto, apalagi after wedding gitu ya. Jadi selesai eventnya mereka masih tetap semangat buat foto, karena mungkin beberapa treatment yang kita lakukan sebelumnya. Jadi ketika kita balik lagi ya, ketika deal, biasa ketika saya deal sama klien, saya akan coba menjaga komunikasi gitu dari awal. Jadi kenapa sebenarnya klien itu kadang sungkan sama kita atau kadang susah buat kita direct itu karena klien ngerasa nggak ada kedekatan secara personal ke kita. Dia nggak kenal kita, dia tuh cuman nge-hire kita, cuma bayar jasa kita. Nah, gimana caranya si klien ini seharusnya nggak cuman berpikir seperti itu, tapi bagaimana klien nyaman ke kita, nganggap kita seperti teman gitu, yang udah lama ketemu. Caranya banyak. Caranya kita harus memecahin yang namanya ice breakingnya. Jadi harus ngelakuin yang namanya ice breaking. Kalau orang bilang ice breakingnya pada saat hari H, mungkin kalau saya akan memulai itu dari pada saat deal. Pada saat deal tukaran nomor handphone. Biasanya kita WhatsApp gitu. Hamin 14, 2 minggu sebelum, 1 minggu sebelum sampai ke hari H. Jadi biasanya tuh yang saya lakukan adalah kenalan gitu. Halo kak, mbak, mas gitu. Saya bakal jadi fotografernya, nama saya ini. 2 minggu lagi kita bakal ketemu. Saya cuma titip pesan jaga kesehatannya. Nanti kita ada sesi yang cukup padat supaya kita bisa dapat foto-foto yang bagus gitu. Jadi itu perkenalan awalnya biasanya itu sesederhana itu aja. Nah, nanti kan kliennya ada respon ya macam-macam lah responnya. Nanti seminggu sebelum event ya ulang lagi dengan bahasa yang sama, gimana kabarnya, terus basa-basi yang mungkin nggak perlu tapi menurut saya itu jadi bikin klien tuh kayak wah, saya punya fotografer yang cukup care gitu. Jadi kayak kontak dia, tanya kebutuhannya apa, tanya dia pengen foto yang seperti apa gitu. Jadi istilah itu kita ngelakuin pendekatan gitu, dan itu bisa kita lakukan di dua orang itu, di satu pasang itu. Jadi yang cowok sama pengantin ceweknya juga. Jadi nggak cuman siapa yang booking gitu. Kadang kan kita booking yang sama pengantin cowoknya, yang ceweknya kita nggak ikut kenalan. Ya nggak ada salahnya kita. Ya kalau SOP di tempat saya itu biasanya kita minta dua-duanya, nomor handphone dua-duanya. Jadi kadang pun kita coba WhatsApp keduanya buat kenalan gitu. Nah, dari sana akan terbangun trust atau kepercayaan gitu. Jadi ya sedikit banyaknya berpengaruh pada saat ketemu. Jadi pada saat hari H ketemu sama kliennya itu udah gampang. Itu cuman kayak tinggal halo kak, halo mas, halo mbak, saya yang kemarin WhatsApp, saya yang selama ini WhatsApp gitu. Jadi kita tuh udah kenalannya tuh udah gak susah. Bahkan klien tuh kadang
ini Mas Dika ya, ini ya gitu. Jadi kliennya tuh udah gitu duluan gitu. Nah dari sana kita udah bisa ngasih mereka sugesti bahwa Mbak nanti kita punya sesi ini gitu. Nah saya pengen nanti fotonya seperti ini. Jadi kita udah bisa menjelaskan, dan dari penjelasan kita itu klien bakal bisa terima. Nah itu akan mempermudah nanti kalau misalnya kliennya capek atau lain sebagainya tuh kita bisa bujuk gitu. Karena dia udah ngerasa ada kedekatan secara personal. Nah kebanyakan klien kita gagal gitu atau dia nggak mau foto ya mungkin karena dia nggak ngerasa ada kedekatan secara personal. Makanya menurut saya penting banget untuk cari tahu itu. Itu dari sebelum pelaksanaan ya. Pada saat pelaksanaan pun juga kalau udah ketemu kliennya ya kita harus cari tahu dia sukanya apa, hobinya apa, suka gimana gitu. Makanya ketika kita jadi fotografer tuh nggak bisa cuman kayak sebatas hubungan kerja, nggak seperti itu kalau menurut saya. Jadi yang memang benar-benar bertanya, ngobrol gitu. Jadi pada saat kayak biasanya saya pas preparation pengantin ceweknya makeup tuh saya suka tanya, udah makan atau belum Mbak gitu. Tadi bangunnya jam berapa? Jadi mungkin itu semua nggak ke record kalau saya di POV ya. Jadi saya beneran tanya, terus ya sedapat mungkin buat bikin suasananya cair. Walaupun awal-awalnya mungkin kayak apa sih garing gitu. Cuman lama-lama pengantinnya bakal ngikut gitu. Dan itu yang bikin pengantin selalu ikut arahan kita gitu. Kalaupun ada klien yang bilang bahwa wah saya tuh nggak bisa foto, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Sebenarnya itu cuman di perasaan mereka aja. Kenapa klien bilang mereka nggak bisa gaya, nggak bisa pose? Itu menandakan bahwa mereka sebenarnya ada di posisi yang mungkin tidak nyaman di depan kamera. Nah gimana sih caranya bikin nyaman? Nah itulah tugas kita sebagai fotografer. Jadi selain harus jago motret, kita juga harus jago ngelawak. Kadang-kadang kita harus juga jadi orang yang aneh gitu buat bikin suasananya cair. Dan gimana ngedirectnya supaya enak ya menurut saya adalah nggak ngedirect gitu. Ngerti nggak sih? Nggak ngedirect tuh kayak nggak bener-bener template gitu. Ya mungkin kalau itu perbandingannya 100% ya katakanlah kalian 50-50 gitu. 50% itu kalian posein, kalian atur gayanya. Tapi selebihnya biarin mereka jadi diri sendiri. Karena menurut saya yang paling nyaman di klien adalah untuk menjadi dirinya sendiri gitu. Jadi kenapa sih orang bisa lari-larian, pelukan terus ketawanya natural, tatap-tatapan terus deep banget, itu karena kita bisa bikin mereka jadi diri sendiri. Jadi menurut saya direct yang paling pas untuk storytelling seperti itu, untuk bisa intimate adalah membuat klien menjadi diri dia sendiri. Jadi jangan suruh dia jadi fake gitu, kayak pura-pura ketawa, pura-pura tersenyum, pura-pura bahagia, pura-pura aja Mbak, pokoknya ketawa aja, hahaha. Enggak sih, kalian harus bikin dia kayak Mbak nikmatin gitu kebersamaannya, nikmatin tatapannya, tatapin bahwa tunjukin bahwa memang sayang, memang cinta gitu. Nah dari sana tuh bakal kebangun tuh chemistry-nya, bakal jalan. Dan kalian bisa ngasih sebuah skenario yang kayak misalnya Kak nanti jalan ya dari sini ke sini, nanti di perjalanan pokoknya nanti kalian pegangan tangan, kalian nikmatin aja, kalian pokoknya jalan ya udah jadi diri kalian sendiri aja deh gitu. Nah biasa tuh saya suka ngasih sugesti yang seperti itu dan cukup works gitu, cukup berhasil untuk bikin mereka cair gitu. Yap, kira-kira tuh seperti itu ya teknis buat direct menurut saya sepanjang yang saya jalani gitu. Nah kalau kalian mungkin punya tips atau trik lain buat bagaimana bikin pose, bagaimana ngedirect klien supaya natural, mungkin kalian bisa tambahin di kolom komentar di bawah. Oke? Thank you untuk yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram saya Diaka.Dika buat yang mau ngobrol-ngobrol atau DM secara langsung silakan. Saya selalu online. Di subscribe channel ini, di share. Channel ini juga mungkin udah gak rame-rame banget yang nonton, gak kayak dulu. Tapi it's okay menurut saya karena ini adalah tempat saya berbagi. Dan jadi library saya atau jadi perpustakaan saya nanti. Kalau saya udah tua, saya masih bisa nonton. Dan ini akan terus berjalan buat manfaat teman-teman semua. Oke, sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Saya Dika Nugraha, saya wassalam dan sampai jumpa.